Semua masih semangat? Inang yakin kita pasti semangat. Karena kita saat ini merayakan hari kelahiran Kristus Yesus ataupun hari Natal anak-anak sekolah minggu. Untuk itu, supaya kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Kita melipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta kasih, kami hadir pada saat ini Tuhan dalam persekutuan Natal anak-anak sekolah minggu. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab berdasarkan firman-Mu yang boleh meneguhkan kami dan juga boleh menumbuhkan iman kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Cerita Alkitab untuk Natal kita saat ini tertulis di 1 Petrus 1 ayat 22. Kita baca Alkitab kita 1 Petrus 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, ada yang tahu mengapa kita harus melakukan kebaktian saat ini? Ada yang tahu kenapa kita harus berliturgi saat ini? Ada yang tahu mengapa kita harus berkumpul selain dari hari Minggu pada saat ini? Pasti ada yang tahu ini. Karena kita saat ini bersukacita merayakan Natal, hari kelahiran Kristus Yesus. Itulah yang membuat kita bersukacita. Selain dari itu, kita harus tahu kelahiran Yesus itu di kandang domba. Dia tidak pernah menolak kalau dia harus lahir di kandang domba. Walaupun harus di kandang domba. Ada di sini yang lahir di kandang domba? Atau ada anak-anak di sini yang lahir di kandang ayam? Atau ada yang lahir di sini misalnya lahir dia di teras rumahnya? Pasti tidak ada. Malah kita yang lahir misalnya di rumah sakit, ataupun di klinik, ataupun di tempat bidan, ataupun di tempat rumah sakit yang lainnya. Yang pasti anak sekolah minggu ini sudah lahir di tempat yang enak. Tidak seperti Tuhan Yesus. Itu pertanda bahwa Yesus yang lahir itu benar-benar mau ikut seperti yang dirasakan oleh manusia. Ini yang menunjukkan cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi anak-anak sekolah minggu. Maka tema Natal kita dikatakan cinta kasih menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih menggerakkan persaudaraan. Kalau yang bersaudara atau yang ada hubungan famili, ini biasa saja ya kalau bisa saling mengasihi. Misalnya kalau inang pendeta punya kakak atau punya abang, ya memang wajib mengasihi dong. Kok harus dibahas-bahas? Tapi kalau misalnya inang pendeta dengan anak sekolah minggu, kita ada hubungan keluarga atau tidak? Tidak ada. Tapi karena cinta kasih Tuhan yang datang ke dunia ini, sehingga itulah yang menggerakkan kita, yang mengundang kita untuk mau mengamalkan. Katanya tadi dalam Alkitab, apa arti mengamalkan? Kita harus mau berbagi kasih kepada semua orang. Semua orang harus kita anggap sebagai saudara kita. Karena Yesus sendiri itu adalah sahabat kita. Yesus juga menganggap semua umat itu adalah sahabatnya. Maka dia datang ke dunia ini sebenarnya bukan untuk menebus dosa dirinya sendiri, tapi Yesus itu datang untuk menebus dosa manusia. Itulah cinta kasihnya yang begitu besar bagi umat manusia.
Maka ada lagunya. Kalau dikatakan cinta kasih Tuhan menggerakkan persaudaraan. Apa lagunya? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Yesus kita bersaudara. Jadi dalam Yesus kita diajak untuk bersaudara satu sama lain. Kalau ada temannya yang terluka, mari kita obati. Diobati bukan terluka misalnya kakinya luka berdarah terus kita yang seperti dokternya, bukan seperti itu ya. Tapi maksudnya adalah mari kita tolong orang yang sedang dalam kesusahan. Jangan malah ditertawai. Biarin aja di situ. Itu bukan cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Tapi cinta kasih Kristus itu dia menolong tanpa melihat apakah dia itu pernah menolong inang pendeta ataupun apakah dia itu pernah baik kepada inang pendeta. Tidak. Tapi inang pendeta diajari Tuhan Yesus dan kasihnya sudah melekat kepada inang pendeta untuk dapat menolong orang dengan tulus. Jangan mau membantu orang lain tapi mau mengharapkan imbalan supaya nanti dia itu berterima kasih kepada saya atau supaya dia itu nanti menolong saya. Yesus tidak pernah untuk meminta balas atau Yesus tidak pernah untuk mengatakan kepada kita nanti ganti ya, udah kukasih samamu kesehatan, udah kukasih samamu seperti ini. Tidak pernah. Tuhan Yesus itu memberikan kasihnya dengan tulus. Selain itu, orang yang hidup dalam cinta kasih Kristus pada Natal ini diajak untuk mau memaafkan. Jadi kalau kita salah, jangan pernah sungkan atau sulit mulutnya untuk atau bibirnya untuk mengatakan I'm sorry. Atau mengatakan maaf ya Pak, maaf ya Ma, maaf ya Nek, maaf ya Opung, maaf ya Tulang, Namburu. Banyak lain lagi orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin anak-anak pernah melakukan kesalahan tapi malu untuk meminta maaf. Maka saat ini Inang ajak kita bahwa cinta kasih itu dibuat dulu. Gimana kalau mau menggambarkan cinta kasih? Dibuat tangannya dulu yuk. Cinta kasih itu menggerakkan persaudaraan. Ayo sama-sama kita dua-dua ya. Cinta kasih itu menggerakkan persaudaraan. Kenapa Inang pakai menggerakkan seperti ini? Ada yang menggerakkan seperti ini tapi anggota tubuhnya tidak ada yang bergoyang? Semua bergoyang kan? Berarti mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya ini harus hidup di dalam kasih Tuhan. Marilah mau meminta maaf kalau kita salah dan mau memaafkan orang lain. Kalau orang lain tiba-tiba menginjak kakimu tapi dia tidak sengaja. Kalaupun sengaja, masa sulit sekali mau mengatakan oke ku maafkan, tidak apa-apa. Mungkin kamu tidak sengaja tadi, atau mungkin kamu tersandung, atau mungkin kamu lupa berbuat baik. Kan mudah saja. Daripada kita harus sampai naik tensinya ataupun jadi keringatan hanya karena tadi kau pijak kakiku, ku pijak lagi. Itu tidak diajarkan Tuhan Yesus Kristus bagi kita untuk membalas yang jahat kepada teman-teman kita. Maka mari saling memaafkan. Selain dari itu, sewaktu Kristus Yesus itu lahir di kandang domba, dia datang sebagai juru selamat manusia. Berarti Yesus memiliki tujuan datang ke dunia ini. Apa tujuannya?
menghapus dosa manusia, menyelamatkan manusia, memberikan kesembuhan, mengajar orang-orang banyak. Dan saat ini pun kita diajak untuk melakukan apa yang dilakukan Kristus Yesus. Yesus datang ke dunia ini membantu orang yang sakit supaya sembuh. Yesus datang ke dunia ini yaitu untuk meluruskan ataupun meneguhkan iman, kepercayaan setiap orang. Siapa tahu banyak di sini pengajar-pengajar sesat yang mau membuat kita tersesat. Dan dia datang untuk memberikan pengajaran. Artinya adalah Yesus datang untuk menolong. Yesus datang untuk membantu. Luar biasa Tuhan Yesus kita itu yang lahir di kandang domba. Maka kita sebagai pengikutnya mau menolong dan membantu sesama kita. Tolonglah orang-orang yang kesusahan. Kalau anak-anak sekolah minggu tidak bisa menolong, misalnya karena dia tidak punya uang pada saat itu, memberikan uang kepada pengamen, apa yang harus dilakukannya? Dia mendengarkan saja dengan baik nyanyian yang disampaikan oleh pengamen. Jangan diejek, jangan dihina. Atau kalau ada anak-anak yang misalnya anak-anak jalanan, dia menyemir sepatu, kemudian dia datang untuk Pak, Bu, Dek, saya semir sepatunya ya. Jangan langsung dikatakan, pergi sana, aku gak punya uang. Tidak seperti itu. Tapi marilah hidup dalam cinta kasih. Katakan, maaf ya, uangku lagi gak ada. Kalau kamu nanti menyemir sepatuku, uangku tidak ada membalaskan perbuatanmu. Coba di tempat yang lain atau orang yang lain. Kan lebih bagus, lebih sopan. Cinta kasih Tuhan mengajarkan banyak hal. Kalau kita mau juga bertutur kata, menolong orang melalui tangan kita, berjalan dalam kasih Tuhan, itu adalah cerminan sebagai orang Kristen yang hidup di dalam cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Sekali lagi kita ulangi yuk. Dua-dua ya. Cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Hiduplah saling mengasihi satu sama lain. Hiduplah mengasihi dengan menghormati orang tuamu. Hiduplah saling mengasihi dan hidup dalam cinta kasih karena Kristus terlebih dahulu mengasihi anak-anak sekolah minggu yang baik hati yang ada di rumah. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui cerita Alkitab di Natal anak-anak sekolah minggu saat ini. Biarlah cinta kasih-Mu yang tinggal, yang diam di dalam hati kami dapat berbuah melalui perbuatan baik kami, tutur kata kami, dan seluruh gerak-gerik tubuh kami memancarkan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu di hati kami, dan Engkau penuh dengan pengorbanan mau datang menyelamatkan kami dari dosa. Karena itu kami mohon ampun atas dosa yang kami perbuat dan perbaharui kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang mengikuti Natal saat ini. Berkati guru-guru sekolah minggu. Berkati juga orang tua yang mendidik anak-anak setiap hari. Agar kami seluruh pelayan, seluruh jemaat dapat bersama-sama bersukacita. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Anak-Mu Kristus Yesus. Amin.